Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebong. Pada pagi hari ini akan melaksanakan kegiatan praktik supervisi akademik dengan teknik coaching. Adapun perkenalkan, nama saya Eko Hermanto. Saya berasal dari SDN 72 Lebong dan rekan di sebelah kanan saya. Saya Rina Hestiani, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebong dari SDN 40 Lebong. Dan saya Silvi Tamala dari SDIT Al-Kafi Kabupaten Lebong. Baik, selamat menyaksikan video yang akan kami buat. Selamat pagi Bu Silvi. Selamat Assalamualaikum. pagi Bu. Senang bertemu Bu Silvi hari ini. Bu Iya, Silvi, hari ini sekali. kita ada Ah, kegiatan supervisi ya Bu Silvi ya. iya Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu Silvi? Kira-kira hari ini apa sih yang ingin Ibu Silvi kembangkan pada eh, kegiatan coaching pagi ini? Oke, baik Bu. Di sini saya ingin mengembangkan nanti bagaimana diskusi saya dengan coach saya gitu kan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan bagaimana nanti percakapan saya ini akan berbobot gitu Bu. Oke Bu Silvi, jadi sudah saya catat ya Bu Silvi. Kira-kira sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Silvi dalam hal ini tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Silvi ingin sampaikan pada waktu pelaksanaan coaching nanti Bu Silvi? Nah, kalau sejauh ini yang pastinya yang kita siapkan bagaimana kita memfokuskan nanti kan merancang perencanaan pertanyaan kita itu untuk lebih aktif dan bagaimana nanti kita bertanya kepada coach itu nyambung sehingga dalam percakapan nanti uh, enak gitu Bu. Oke, Bu Silvi. Kalau begitu nanti tentang pertanyaan ya, Bu ya. Saya paham Bu Silvi. Sekarang harapan Ibu Silvi sendiri dalam selama pelaksanaan observasi ini nanti apa, Bu Silvi? Kira-kira. Saya berharap Bu dari proses observasi yang dilakukan nanti dapat menemukan kelemahan serta memperkuat pemahaman tentang penerapan alur tirta ini sebagai solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh rekan sejawat pada proses pembelajarannya Bu. Oke, kalau begitu Bu Silvi, silakan mungkin sudah bisa dimulai percakapan coachingnya dengan Pak Eko. Nanti saya sambil mengamati ya Bu Silvi ya. Ya, Iya, terima kasih silakan banyak Pak Ibu Eko. Rina. Sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Ibu Silvi. Apa kabarnya nih Pak Eko? Alhamdulillah pada hari ini saya kabar baik Bu Silvi. Tetapi Iya. saya agak sedikit kurang kurang mendapatkan feeling ketika masuk dalam kelas ini Bu Silvi. Oh, jadi perasaannya ini sekarang lagi gundah gulana gitu Bu ya. Pak ya, ketika di kelas. Emangnya ada Ya, apa ini Pak? Jadi tujuan dalam percakapan kita ini mau bahas apa Pak? jadi gini Bu Silvi ya. Eh, saya itu sebenarnya hampir 10 tahun menjadi seorang guru. Pada kesempatan mengajar di kelas 5 pada tahun semester ajaran baru ini, saya menghadapi persoalan sulit, yaitu adanya siswa di kelas 5 yang sampai hari ini belum bisa membaca, sehingga berdampak pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas Ibu Silvi. Jadi saya ingin mengajak Bu Silvi untuk bertukar pendapat tentang persoalan saya ini, Bu Silvi. Oh, begitu. Jadi tujuan Bapak ini di sini adalah masalah Bapak di kelas Pak ya. Bahwa anak Bapak itu ternyata sekarang udah kelas 5 SD gitu Pak ya. Benar sekali, Bu Silvi. Belum bisa Sudah kelas 5 membaca. SD, belum bisa membaca dan belum bisa memahami isi bacaan.
Jadi kan Oke. bagaimana saya bisa mengajar dengan prosedural kalau persoalan ini sedang saya hadapi, Bu Silvi kan? Iya, mengingat ya sebentar lagi berarti dia udah mau naik ke kelas 6 gitu ya. Ya, Nah, Bu Silvi benar sekali. sangat menarik sekali menurut saya permasalahan dari. Oke, berarti kita harus tahu ini dulu, kenapa sih bisa ada masalah seperti ini. Tujuan dari percakapan ini tadi baik sekali yang Bapak ingin tanyakan kan. Berarti dari masalah itu kita harus identifikasi dulu Pak. Jadi kenapa bisa sih sudah kelas 5 kok anaknya belum bisa baca? Jadi kan begini ceritanya itu Bu Silvi, saya sempat merefleksikan diri, bertanya dengan rekan-rekan guru di kelas rendah tentang persoalan yang saya hadapi. Sebenarnya persoalan ini adalah imbas dari beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana pada saat itu kan mereka itu kan sedang kelas 2, kelas 3 atau kelas rendah Bu Silvi ya. Kita kan Iya. ketahui pada saat itu terkhusus di tahun 2019, siswa yang kelas 5 saat ini kan mengalami proses pembelajaran di era pandemi COVID-19. Sehingga pada waktu itu perhatian guru dan untuk siswa belajar dengan sungguh-sungguh itu kan menjadi berkurang karena siswa dibebankan untuk belajar di rumah. Selain itu, pada saat itu kan berlaku kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa apabila siswa walaupun belum mencapai KKM, keputusan minimal dalam belajar, maka harus naik kelas semua. Sehingga dampaknya siswa-siswa yang kemarin itu belum bisa membaca dipaksakan untuk naik ke kelas seterusnya Bu Silvi hingga akhirnya tibalah di kelas 5. Dan saya temui kasusnya siswa di kelas 5 itu beberapa orang belum bisa membaca Bu Silvi. Oke, seperti itu Pak ya. Ternyata pada saat awal pandemi itu Pak ya yang terjadi, sehingga anak-anak itu mungkin kurang difokuskan untuk membaca. Jadi pada saat kenaikan kelas kenaik aja gitu Pak ya. Ya, benar Bu Silvi. Selain itu masalahnya ada lagi nggak Pak? Apa memang tidak diajarkan mungkin sama orang tuanya bantu lagi di rumah gitu? Nah itu Bu Silvi, saya baru teringat Ibu Silvi ini bilang, saya kemarin itu belum terfikir untuk mencoba menghubungi orang tuanya atau wali siswanya ketika mereka di rumah Bu Silvi. Tapi setelah yang Ibu Silvi sampaikan tadi, saya seperti dapat suatu ide bahwa sepertinya memang harus di ini ya Bu Silvi, dilibatkan orang tua ya Bu Silvi ya. Ya, seharusnya seperti itu kan, kalau memang tidak terjangkau dari sekolah gitu kan, apalagi pandemi waktu kemarin kan, berarti kebanyakan waktunya di rumah gitu kan. Kembali lagi bisa kerjasamanya dengan orang tua gitu Pak. Terus yang saya tanyakan lagi, bagaimana sih faktor lingkungan di sana sehingga anak itu kurang bisa membaca Pak? Nah ini Bu Silvi, saya kemarin kan sempat bertanya dengan rekan-rekan guru di sekolah, serta saya juga sempat bertanya dengan rekan-rekan mereka di kelas kan. Dari 5 orang siswa yang tidak bisa membaca tersebut, semuanya Ibu Silvi, mereka itu tinggalnya bersama kakek neneknya. Karena ternyata mereka itu adalah korban atau anak dari broken home atau perceraian, orang tuanya yang sudah bercerai. Sehingga mereka dititipkan pada kakek neneknya ketika akan bersekolah. Selain itu Bu Silvi, orang tua mereka pun sebenarnya itu sangat jarang berada di rumah karena mereka mayoritas itu orang tuanya berprofesi sebagai petani. Jadi ya sangat minim perhatian dari orang tua tentang perkembangan akademik mereka ketika di sekolah Bu Silvi. Oh, ya memang itu sangat masalah sekali Pak ya. Berarti terjadi dari pertama karena tadi kan uh, lingkungan sekolah itu pandemi gitu ya kalau di faktor dari sekolah gitu kan. Terus kalau dari orang tua mungkin memang jarang gitu kan. Terus dari lingkungannya pula seperti itu. Nah, kalau dari gurunya sendiri bagaimana? Apa tidak memang ada rencana untuk membantu dia agar lancar membaca, Pak? Nah, tadi kan saya dapat ide dari Bu Silvi tadi,
Yang pertama, saya itu ingin merencanakan melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada wali murid dari siswa yang bermasalah tersebut, Bu Silvi. Setelah saya menjalin komunikasi dengan orang tua mereka, saya itu berencana juga akan melakukan komunikasi dengan para rekan guru di sekolah, terutamanya dengan kepala sekolah untuk membahas persoalan ini. Namun, kalau untuk program saya di dalam kelas, saya itu ada inisiatif untuk mengenalkan mereka kembali dengan pembelajaran suku kata. Tapi saya masih ragu apakah kira-kira hal tersebut itu kan di kelas rendah, Bu Silvi, sedangkan mereka sekarang kan di kelas tinggi. Bagaimana menurut Bu Silvi? Oke, berarti dari identifikasi masalah Bapak tadi, rencana Bapak seperti itu ya. Ingin apa tadi membaca suku kata gitu kan? Kalau Mengenalkan kembali menurut tentang suku kata. iya, kalau menurut saya emangnya selama ini nggak ada rencana Bapak, Ibu gurunya gitu, les dulu sepulang sekolah kan untuk meningkatkan baca tulis anak itu, Pak? Kebetulan kan sekarang kan ini kan awal semester baru, Bu Silvi. Kalau di kelas 4 kemarin sudah diupayakan, tapi barangkali karena kurangnya koordinasi dengan orang tua siswa, maka hal tersebut urung untuk dilaksanakan, Bu Silvi. Jadi saya inisiatifnya itu tadi, sepertinya saya proses dulu mereka di dalam kelas dengan melakukan teknik-teknik dasar sebagai upaya dalam mengenalkan pembelajaran baca tulis, Bu Silvi. Oh, berarti hanya di dalam kelas ya. Itu pada saat jam pelajaran atau gitu, Pak? Apa tidak mengganggu? Nah, kalau untuk ini rencana saya nanti ketika mereka pulang sekolah, maka akan saya alokasikan waktu lebih kurang 10 sampai 20 menit untuk mereka belajar membaca atau membaca permulaan, Bu Silvi. Seperti itu, Bu Silvi. Oke, dari rencana aksi Bapak tadi, apakah dengan target-target itu tercapai tidak nanti ya anak di kelas 5 SD ini bisa membaca nanti dan lancar di kelas 6 gitu, Pak? Kalau menurut saya, Ibu Silvi, membaca itu kan adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Apabila hal ini saya biarkan, tidak saya perhatikan, maka sebagai seorang guru kan saya kan merasa ini kan tanggung jawab saya. Maka solusi saya tadi kan saya ingin mengulang memberikan pemahaman dasar lagi kepada mereka sebagai bekal dasar agar mereka itu mampu untuk membaca dan menuliskan isi dari bacaan dari apa yang mereka baca, Ibu Silvi. Jadi saya harapkan dengan mereka itu mengenal huruf-huruf dasar, mengenal merangkai suku kata, kata demi kata, maka saya yakin lambat laun akan tertanam teknik-teknik ataupun pemahaman mereka itu tentang membaca itu sendiri, Bu Silvi. Oke, berarti udah ada rencana aksi Bapak sendiri ya. Itu berarti Ya, Bapak sendiri yang mau melakukan kan. Tapi kata Bapak tadi kan ingin mau bekerja sama atau kolaborasi dengan guru-guru lain ya. kata Bapak tadi kan. Menurut guru lain itu tadi gimana? Apakah mereka mau membantu, Pak? Oke, iya. Kalau yang pastinya ketika saya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain, maksud saya itu, saya ingin memastikan bahwa siswa di setiap kelas itu memiliki standar yang harus mereka capai ketika akan naik ke kelas selanjutnya. Adapun maksud saya untuk selain berkomunikasi dengan kepala sekolah, maka saya ingin meminta pendapat, timbang-timbang pendapat dengan kepala sekolah tentang persoalan yang saya hadapi. Adapun saya yakin sebenarnya rekan-rekan guru di sekolah itu akan sangat-sangat membantu, terutama rekan-rekan di kelas rendah tentang bagaimana mereka itu memberikan pemahaman tentang teknik-teknik dasar membaca, Ibu Silvi. Kalau harapan saya sih guru lain bisa membantu juga Pak ya di Ya, jam-jam luar gitu. Jadi tidak Bapak hanya sendiri saja karena mengingat waktunya kan Pak. Mungkin oh ada iya. atau ada planning lain gitu Pak, apa siswa yang Ya, berprestasi nanti bisa menolong teman-temannya kan biasanya kan kalau kita tuh temen anak-anak SD tuh maunya itu sama temennya nyaman gitu sehingga dia bisa mencontohkan gitu Pak. Ada ide nggak Pak seperti itu? iya ada oh iya Bu Silvi, saya baru terpikir.
kebetulan kemarin itu kan sekolah kami itu kan siswanya kan berhasil melenggang ke acara OSN kabupaten. Dan dari kelima siswa itu mereka itu saya perhatikan memiliki keakraban yang sangat intensif dengan rekan-rekan yang saya ajak berlomba kemarin. Itu sarannya bagus Bu Silvi. Sepertinya mulai hari ini nanti akan saya pertimbangkan untuk menggunakan rekan sejawat dari siswa itu sendiri untuk belajar mengenal suku kata itu Bu Silvi. Iya Pak, seperti yang kita ketahui kan, kalau dalam pembelajaran itu ada pengayaan ya. Jadi kalau untuk Benar siswa sekali. yang nilainya lebih tinggi, siapa tahu bisa untuk membantu teman-temannya gitu kan Pak. Ya, ya Bu Nah, Silvi. iya Nanti Pak, nanti harap rencananya akan coba saya analisis tentang ide Bu Silvi tadi. Tapi saya sudah sangat mendapatkan inspirasi nih Bu Silvi. Saya rencananya akan menggunakan metode rekan sejawat atau rekan sama siswa itu untuk sebagai metode pengayaan selain dengan cara yang akan saya lakukan dalam menuntaskan permasalahan yang saya hadapi itu. Oke, baik Pak. Ya, semoga dengan apa yang kita bicarakan hari ini dari rencana aksi Bapak itu nanti bisa terencana dengan baik sehingga permasalahannya ini sebenarnya berat kan Pak. Anak kelas 5 SD loh, kok nggak lancar membaca gitu. Nanti kan dipertanyakan ini siapa gurunya atau siapa yang mengajarnya gitu kan Pak. Nah, dari rencana aksi Bapak nih tadi kan, terakhir nih, sebagai guru, tanggung jawab Bapak untuk melaksanakan aksi ini nanti bagaimana nih Pak? Nah, rencana saya kan kegiatan ini nanti akan mulai saya lakukan dalam minggu ini, Bu Silvi. Hal tersebut karena tanggung jawab saya sebagai seorang guru, saya memiliki komitmen untuk berusaha mengantarkan anak didik saya itu mencapai ke gerbang kemerdekaannya sebagai seorang manusia. Karena pada dasarnya kan kita kan sama-sama tahu, untuk bisa merdeka kita itu harus bisa membaca. Tanpa membaca kita itu akan buta pada isi dunia. Jadi saya akan berusaha untuk memulai kegiatan ini Bu Silvi dengan penuh tanggung jawab dalam minggu-minggu ini Bu Silvi. Oke, baik Pak. Oke, dari bagus sekali tanggung jawabnya gitu Pak ya. Nah, untuk tindak lanjut ke depan nih, siapa yang menindaklanjuti dari progres Bapak ini Pak? Barangkali nanti saya akan melibatkan kepala sekolah untuk nanti mengukur keberhasilan dari upaya-upaya yang sudah saya lakukan Bu Silvi. Jadi kan nanti kan kalau kepala sekolah itu sudah tahu, artinya kan dia itu bisa membuat kebijakan-kebijakan khusus tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bu Silvi. Iya. Oke, berarti Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbicara hari ini nih? Ya, saya sangat bersyukur karena pada pagi hari ini bisa berdiskusi dengan Ibu Silvi sehingga saya bisa mendapatkan pencerahan tentang persoalan yang saya hadapi. Dan alhamdulillah saya sekarang mendapatkan ide-ide baru Bu Silvi seperti yang Ibu Silvi bilang tadi kan bisa menggunakan rekan sejawat dari siswa itu sendiri. Lalu saya juga bisa melibatkan rekan guru lain dan juga menjalin komunikasi. Oke, baik. Harapan saya sih dari rencana aksi Bapak itu bisa berjalan dengan baik juga sih, dan juga didorong tadi kan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru gitu kan. Mengingat ini anaknya sudah di kelas 5 SD, Pak ya. Semoga dengan kalau Bapak fokus nanti kan untuk menindaklanjuti ini, anak-anak itu targetnya bisa dapat lancar membaca, Pak ya. Amin. Saya juga senang sekali bisa berbicara pada Bapak hari ini, melihat permasalahan Bapak kan, sehingga saya juga guru bisa tahu juga ada masalah lain seperti itu. Nanti juga ke depannya kalau saya menemukan masalah itu, saya juga tahu solusinya seperti itu, Pak. Alhamdulillah Pak Oke. ya. Iya Bu Iya, Silvi, saya sangat iya. berterima kasih Bu Silvi atas saran dari Bu Silvi. Oh iya Bu Silvi, berhubung lonceng sudah bunyi ini, maka saya ingin kembali ke kasih Bu Silvi. Saya takut anak-anak itu tidak ada yang mengontrol sehingga nanti mereka berkeliaran di dalam kelas sehingga mengganggu teman-temannya untuk belajar ya Bu Silvi. Oke, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya hari Baik Bu Silvi. ini. Ya, sekian dulu pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Silvi. Masya Allah, ya Bu. Marilah kita bahas tentang hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi Bu Silvi. Gimana Bu Silvi? Kira-kira bagaimana Ibu Silvi menilai performa dari kompetensi Ibu hari ini selama melakukan coaching dengan Pak Eko tadi Bu Silvi? Oke, baik Bu, maaf ya, ini ada kendala sinyal sedikit. Setelah saya melakukan coaching tadi Bu ya, dengan mengikuti alur Tirta itu Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, hal tersebut terlihat dari tujuan coaching ini tadi kan. Saya melakukan identifikasi masalah kepada coachee, lagi bagaimana potensi coach ini kan agar mampu membuat rencana penyelesaian masalahnya sendiri Bu, sehingga coach dapat bertanggung jawab atas rencana yang ia rencanakan Bu. Ya, jadi menurut Bu Silvi selama pelaksanaan percakapan tadi, coaching tadi, proses coaching tadi, semua performanya sudah terpenuhi ya Bu Silvi ya. Kira-kira ada nggak yang ingin ditingkatkan dari performa yang sudah Ibu lakukan tadi, dari selama proses coaching tadi? Ya pastinya sebagai kita coach ya, agar mungkin ditingkatkan lagi nanti kita bagaimana membuat coach itu merasa nyaman dengan ngobrol dengan kita Bu ya, dan kita juga mampu lagi menggali-gali pertanyaan agar permasalahan yang dia ingin tercapai solusinya itu mudah ditemukan gitu Bu. Bu Silvi, boleh saya berbagi sedikit pengamatan saya selama Bu Silvi melakukan proses coaching tadi Bu Silvi? Oh iya, harapan saya sangat menginginkan itu Bu. Jadi menurut saya tadi Bu Silvi sudah melakukan proses mendengar yang aktif, kemudian juga Bu Silvi sudah melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa berbobot dan sangat baik sehingga Pak Eko merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya. Dari standar yang kita rujuk tuh, bagaimana pendapat Bu Silvi tentang hal ini Bu? Saya berpendapatnya seperti ini. Saya menyadari bahwa saya ini Bu masih juga butuh latihan atau untuk memperkuat lagi pemahaman saya terkait alur Tirta ini Bu. Jadi sehingga terencana alur Tirtanya itu. Kadang kita lupa juga Bu alur Tirtanya, kadang kurang juga kita nanyakan tanggung jawabnya gitu Bu. Jadi kita harus meningkatkan lagi dan fokus lagi gitu. Oke, berarti Bu Silvi berencana untuk meningkatkan dari proses alur tirtanya itu sendiri ya Bu. Mungkin tadi ada beberapa hal mungkin yang menurut Bu Silvi ada yang terlompati atau terlewati. Tapi kalau menurut pengamatan saya Bu, sudah runtut dan jelas dari alur tirta yang Ibu Silvi ikuti dalam proses coaching tadi. Nah Bu Silvi, dari diskusi kita ini ada hal konkret apa yang kira-kira bisa Ibu Silvi tingkatkan untuk meningkatkan performa Ibu sendiri di sini di dalam percakapan kedepannya untuk melakukan coaching. Jadi ingin apa sih yang ingin ditingkatkan lagi dari performa Ibu selama melakukan coaching? Oke, baik Bu. Mungkin saya akan meningkatkan lagi, mengembangkan kompetensi saya mendengar aktif dan ini atau 1 bulan ke depan dengan rekan sejawat nanti saya akan rencana lagi mencari bagaimana permasalahan orang dan memberikan solusinya gitu Bu. Nah, itu langkah-langkah yang sangat baik ya Bu Silvi. Saya ingin mencatat hasil observasi Bu Silvi dalam form supervisi akademik. Terakhir, proses apa yang Ibu peroleh selama hal apa dari proses yang Ibu dapatkan selama melakukan supervisi dan proses coaching tadi Bu?
Oh, yang pastinya hal-hal yang dapat saya dapatkan hari ini berarti saya harus belajar fokus, belajar mendengarkan dengan aktif gitu. Dan juga apabila saya melakukan percakapan coaching ini saya juga harus menggunakan alur tirta dengan baik gitu, Bu. Oke, Bu Silvi, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya hari ini. Pak Eko juga saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin saya akhiri proses supervisi kita pada pagi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Silvi. Sama-sama, terima kasih banyak Bu untuk supervisinya hari ini. Ya Bu. Terima kasih.